melakukan lagi yang dulu kita lakukan. Nah, apa yang dulu kita lakukan dan sekarang mungkin kita sudah tidak melakukan, Bapak Ibu Saudara. Nah, itu eh, kita akan mengingatnya, lalu kita akan melakukannya lagi sehingga itu menjadi pola hidup kita, gaya hidup kita, saudara-saudara, ya, yang mendukung kita, membawa kita kepada kehidupan visi kita, yaitu satu satu lima kali, Bapak Ibu Saudara ya. Karena kita kembali mengingat, kembali kita punya satu kesegaran, kembali kita direfresh mengenai panggilan kita. Yang pertama, Tuhan dalam firman Tuhan melalui Paulus mengatakan, hiduplah seperti pada waktu kamu dipanggil. Hiduplah seperti pada waktu kamu dipanggil. Bapak Ibu Saudara, jadi itu berarti pada waktu panggilan itu sangat penting. Panggilan itu sangat diharapkan setiap kita hidup di dalamnya, tidak luntur walaupun mungkin dengan rasa yang berbeda, ya, tetapi nilai-nilainya sama. Tetapi kita mendapatkan eh, kesetiaan dari apa yang dulu pernah kita lakukan, sekarang masih tetap kita lakukan, dan ke depan akan tetap kita lakukan. Ya, mari kita membacanya di Wahyu 2 ayat 4 dan 5. Demikian firman Tuhan. Namun demikian, aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ada dua hal, ada dua yang saya warna merah, ini sangat penting, yaitu adalah karena engkau telah jatuh meninggalkan kasihmu yang semula, meninggalkan kasihmu yang semula, ya, meninggalkan kasih kita yang semula, saudara-saudara. Jadi dulu kasih kita yang semula apa gitu. Yang kedua adalah kita harus bertobat kalau itu sudah tidak ada pada kita. Kita harus berubah pikiran kita kembali, lalu melakukan lagi apa yang semula kita lakukan. Nah, apa itu Bapak Ibu Saudara? Kita harus mengingat, Bapak Ibu Saudara, kita harus mengingat karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Ya, apa itu kasih kepada Tuhan? Ya, yang kedua kasih kepada firman Tuhan, kemudian kasih kepada orang-orang, saudara-saudara, dan merindukan jamahan orang, jamahan Tuhan itu bagi mungkin orang-orang pembenci, mungkin orang-orang yang tidak suka dengan jalan-jalan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah kita harus mengingat ketika kita dahulu dipanggil Tuhan, kita tidak punya kasih kepada Tuhan. Kita bahkan jauh dari Tuhan. Kita mungkin ibadah sebagai sebuah rutinitas agama. Tetapi Bapak Ibu Saudara, pada waktu kita menerima Yesus, kita menerima Tuhan, kita menerima Dia, Dia memperbaharui hati kita, Dia memperbaharui roh kita, sehingga kita mengasihi Tuhan, kita menggebu-gebu kepada Tuhan, kita pengennya bersekutu, kita punya jam persekutuan dengan Tuhan, kita punya waktu berlama-lama dengan Tuhan. Dan ketika kita bertemu dengan Tuhan, kita menemukan sesuatu dalam hidup kita. Kita menemukan keajaiban, kita menemukan nilai-nilai rohani, nilai-nilai hidup yang baru. Kita menemukan mujizat-mujizat karena pertemuan dengan Tuhan. Saya biasanya mewakili dengan kata "wo" saja. Saudara-saudara, kasih kepada Tuhan membuat kita bertemu dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Kita, saudara-saudaraku, kemana-mana memuji Tuhan, kemana-mana menyembah Tuhan. Kita punya persekutuan pribadi, saudara-saudara, bukan hanya dengan
eh, seperti waktu-waktu yang sudah ada hanya rutinitas agama, tetapi didasarkan kepada kasih Tuhan. Kemana-mana, ke kampus, ke tempat kerja, ke mungkin ke lapangan bola atau ke lapangan kita membaca firman Tuhan. Kita melihat orang-orang penuh dengan belas kasihan. Saudara-saudaraku, kita merindukan orang-orang dijamah Tuhan. Kita merindukan orang-orang datang kepada Tuhan. Semua itu ada pada kasih mula-mula, pada waktu kita dijamah Tuhan, pada waktu kita, saudara-saudaraku, pertama kali roh kita diperbaharui oleh kelahiran baru. Saudara-saudaraku, apakah kita masih melakukan itu? Apakah kita masih punya itu? Atau kita sekarang sudah kehilangan, bingung, saudara-saudaraku, kok enggak seperti dulu lagi? Kok enggak lagi menggebu-gebu lagi? Atau kita, saudara-saudaraku, masih tetap itu dan itu menjadi gaya hidup kita. Kitalah yang mengerti hidup kita. Kitalah yang mengerti keadaan kita. Saudara-saudara, yang kedua, saudara-saudari katakan, bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Tuhan ingin saudara-saudara dan saya, kita kalau sudah tidak melakukan itu, kalau sudah tidak melakukan hal-hal yang di atas tadi, maka Bapak Ibu Saudara, cukuplah kita mengubah pikiran kita seperti yang dulu kita pernah lakukan. Taruhlah dalam pikiran kita apa yang dulu kita lakukan itu, apa yang dahulu kita kerjakan, yaitu kasih kepada Tuhan, kasih kepada firman Tuhan, kasih kepada orang-orang, merindukan zaman Tuhan bagi banyak orang, bahkan bagi yang pembenci. Saudara, semua itu saudara-saudara harus ada dalam pikiran kita lagi. Saudara-saudara, hal-hal di atas kembali lagi kepada pikiran-pikiran kita dan kita kerjakan itu menjadi gaya hidup kita. Dan mari kita lihat satu contoh saudara-saudaraku di Alkitab di Lukas 8 ayat 39. Ini cerita tentang orang orang yang disembuhkan Tuhan, saudara-saudaraku, ya, kita mengerti benar, saudaraku, Alkitab menuliskan, saudara-saudaraku, ya, Tuhan menyembuhkan orang, setelah itu, saudara-saudaraku, Tuhan memberikan perintah kepada orang itu, pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu. Lalu orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Jadi saudara-saudara, Tuhan pada waktu ketemu dengan orang yang aneh ini, saudara-saudara ya, maka sudah disembuhkan oleh Tuhan. Pertemuan dengan Tuhan tadi, saudara-saudaraku, membuat orang ini menggebu-gebu. Sudah membuat orang ini tidak bisa diam dirinya. Dia mengasihi Tuhan luar biasa, dia cinta Tuhan luar biasa. Dia memberitakan firman kemana-mana. Saudara-saudaraku, Anda lihat sebenarnya perintahnya Tuhan hanya pulang ke rumahmu dan ceritakan. Bersaksilah gitu. Segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Allah gitu, atasmu. Tapi orang ini, saudaraku, malah pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan dan bersaksi dan menceritakan segala perbuatan Tuhan Yesus yang ajaib itu, saudara-saudara. Jadi kita melihat saudara-saudaraku bahwa pertemuan dengan Tuhan yang pertama kali, Bapak Ibu Saudara merasa di situ menggebu-gebu, mengasihi Tuhan, buahnya adalah persekutuan dengan Tuhan, mengasihi orang berdosa, merindukan zaman orang turun atas banyak orang, saudara-saudaraku, maka saudara-saudaraku, itu terjadi juga pada orang ini, saudara. Dia diminta Tuhan pulang ke rumahnya, menceritakan segala sesuatu yang telah diperbuat Tuhan, supaya keluarganya diselamatkan, saudara, supaya keluarganya dibawa ibadah, supaya keluarganya dibawa menyembah Allah
yang benar. Dan yang terakhir, saudara-saudara, dia pergi mengelilingi seluruh kota. Dia melayani Tuhan hanya untuk memberitakan, menceritakan perbuatan Yesus dalam dirinya. Dia bersaksi, dia menceritakan apa yang telah diperbuat Tuhan. Pelayanan yang praktis, pelayanan yang tidak terbendung ini, saudara-saudara, harus kita mulai mengingat dari apa yang dulu pernah kita kerjakan, kita kerjakan lagi. Bapak, Ibu, Saudara, hanya 3-4 poin yang saya sampaikan, yaitu mengingat kasih Tuhan pertama. Saudara, yang kedua, kalau ada perubahan, bertobat. Rubah pikiran kita dan taruh kembali. Yang ketiga, doakan selalu yang di rumah supaya mendengar, mendapatkan kesaksian dari hidup kita dan mereka bertobat. Yang keempat, layani dimanapun Anda berada, di kota-kotakah, di desa-desakah. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita kerjakan, kita lakukan bersama-sama kasih Tuhan dalam hidup kita, saudara, dan itu tercermin, saudara-saudaraku, seperti firman Tuhan mengatakan, Simon, apakah kamu mengasihi aku? Ya Tuhan, gembalakan domba-dombaku. Mari kita berdoa, Bapak Ibu Saudara.